Eu? Slăbiciune sufletească, cel ce dai odihnă celor osteniți, slobozește pe... Hai Bes, weekend nih, healing dong, jangan rebahan terus, kasihan kutu kasur merasa tersaingi. Di kesempatan kali ini saya akan meringkas alur cerita film yang berjudul The Crucifixion yang rilis tahun 2017. Film ini menceritakan tentang perjalanan seorang jurnalis wanita yang tengah mengungkap kasus kematian seorang biarawati. Menurut desas-desus yang beredar, ada dugaan keterlibatan seorang pastor dan biarawati di sebuah gereja ortodok. Namun, di tengah penelusurannya, ia dihadapkan dengan beberapa kejadian mengerikan. Mampukah wanita itu mengungkap misteri kematian biarawati tersebut? Kuy lanjut, simak alur ceritanya. Stay watching, not sleep. Kisah dimulai dengan diperlihatkan sebuah acara ritual pengusiran setan yang dilakukan oleh seorang pendeta dan 5 orang biarawati di sebuah gereja. 4 hari kemudian, di sebuah kantor media online, kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang bernama Nicole dan seorang pria yang menjadi atasannya. Sedikit informasi, Nicole adalah seorang ateis setelah kematian ibunya. Mereka berdua sedang melihat pemberitaan tentang dakwaan seorang pendeta dan biarawati yang menjadi tersangka atas kematian seorang biarawati yang bernama Adelina Marinescu saat proses ritual pengusiran setan di sebuah gereja. Hari itu, Nicole tengah meminta izin kepada atasannya untuk menelusuri kasus tentang kematian yang melibatkan pendeta dan 5 orang biarawati. Phil menolak permintaan Nicole karena dia tahu kalau kasus ini akan digunakan Nicole untuk memojokkan agama. Phil adalah paman sekaligus atasannya mengetahui kalau Nicole sampai saat ini berpikir bahwa Tuhan yang menjadi penyebab kematian ibunya. Mengenai kasus ini, Nicole berpendapat bahwa pendeta itu murni telah membunuh wanita muda dengan mengatasnamakan agama. Dia bersikukuh pada pamannya akan mengungkap kebenaran dan membuktikan pada semua orang kalau kasus ini hanyalah kasus pembunuhan yang berkedok ritual keagamaan. Karena ambisi yang ia miliki untuk mengungkap tuntas kasus itu, akhirnya Phil mengizinkan Nicole untuk meliput. Namun dengan satu catatan, meliput kasus ini harus secara objektif. Selesai itu, Nicole bergegas pergi ke rumah tahanan untuk memulai menggali informasi langsung pada seorang pendeta yang menjadi terdakwa dalam kasus ini. Dalam wawancara tersebut, pendeta itu menceritakan kejadian yang terjadi di gereja beberapa hari lalu. Ia mengatakan kalau Suster Adelina Marinescu, kita panggil Marin, mengalami kerasukan iblis yang sangat kuat. Suster itu pernah bercerita tentang pengalamannya yang telah memberikan keperawanannya pada seorang pria di Jerman. Pendeta itu berpikir kemungkinan si pria yang menggabrutnya telah dipengaruhi oleh iblis. Kejadian itu yang membuat Suster Marin merasa berdosa dan mempertanyakan keyakinan agamanya. Kondisi itulah yang dimanfaatkan oleh si iblis untuk menjadikannya sasaran. Pendeta itu juga menceritakan tentang ritual pengusiran setan yang dilakukannya pada Suster Marin. Pada awalnya ritual itu berjalan dengan baik, namun beberapa saat kemudian seorang uskup mencoba menghentikan upacara tersebut. Padahal jika ia diberikan waktu sedikit lagi, pendeta itu meyakini dapat mengusir si iblis yang telah merasuki Suster Marin. Karena kejadian itu membuat si iblis menang dan Suster Marin pun pada akhirnya tewas di dalam naungan si iblis. Kemudian Nicole melanjutkan penggalian informasi ke sebuah rumah sakit untuk menemui seorang dokter yang bertugas saat menangani Suster Marin. Dari hasil autopsi, ada sebuah kejanggalan, di mana ditemukan sebuah kanker yang bersarang di dalam mulut Suster Marin. Setelah dilakukan pembedahan, menurutnya belum pernah terjadi kasus seperti ini sebelumnya. Definitely contributed to her death. The photos tell us that much. Pada hari pemakaman Suster Marin, Nicole menghadiri upacara tersebut untuk menggali informasi yang ia butuhkan.
Saat proses upacara pemakaman, terlihat di sana dihadiri para pendeta dan biarawati kerabat Suster Marian yang hadir untuk mengantarkannya ke peristirahatan terakhir. Selesai upacara pemakaman, Nicole kembali menggali informasi pada beberapa orang yang ada di sana. Namun, tidak ada satupun yang mau angkat bicara mengenai kematian Suster Marian. Mereka cenderung menghindar saat dimintai keterangan. Nicole kemudian mencoba masuk kembali ke dalam gereja. Kemudian ia menelusuri ruang bawah tanah yang terlihat mencurigakan dan ada tetesan darah di lantai. Setelah mengambil beberapa foto di ruangan tersebut, tiba-tiba Nicole dikejutkan oleh kedatangan seorang uskup yang menegur dan memintanya untuk segera pergi dari ruangan tersebut. What are you doing? I'm sorry, I didn't mean You have to to intrude. leave. Seolah pihak gereja menutupi kematian Suster Marian. Kemudian Nicole pergi menuju ke sebuah penginapan. Saat di perjalanan, Nicole melihat banyak sekali penjual topeng aneh yang membuatnya sedikit bertanya-tanya. Setiba di penginapan, ia bertanya kepada seorang resepsionis mengenai hal tersebut. Menurut resepsionis, topeng-topeng itu dipersiapkan untuk festival Strigoi, yaitu hari di mana orang desa akan membongkar makam orang jahat dan mengambil jantungnya untuk dibakar serta dimakan. Mereka mengenakan topeng untuk melindungi jati diri mereka dari jiwa orang yang telah mati. Tetapi upacara tersebut mulai ditinggalkan dan sekarang hanya tinggal perayaan yang mirip seperti hari Halloween. Sore harinya ketika Nicole tengah berjalan-jalan di sekitar penginapan, ia tidak sengaja melihat sebuah gereja yang menarik perhatiannya. Kemudian ia masuk ke dalam gereja itu dan bertemu dengan seorang pendeta. Di sana Nicole mencoba untuk mewawancarai pendeta itu. Nicole menanyakan pendapatnya mengenai kematian Suster Marian. Apakah benar Suster Marian dirasuki iblis atau hanya keyakinan pendeta Dumitru yang membunuh suster tersebut? Nicole juga menanyakan siapa biarawati yang menangis di peti jenazah Suster Marian dan siapa pria yang berdiri di sampingnya. Pendeta itu kemudian menjawab bahwa suster yang menangis itu bernama Suster Paduva, serta pria yang ada di sampingnya adalah Stefan Marinescu yang tidak lain adalah saudara dari Suster Marian. Nicole beranggapan ada beberapa hal yang sengaja ditutupi oleh gereja mengenai kasus ini. Kemudian pendeta itu menyarankan jika Nicole ingin menggali informasi lebih jauh mengenai kasus yang sedang ia tangani, sebaiknya ia langsung menemui Uskup Gornik yang menjadi penanggung jawab gereja yang dikelola pendeta Dumitru. Tak lama kemudian Nicole pun pergi kembali ke penginapan. Di keesokan harinya, Nicole pergi menemui seorang uskup Gornik di sebuah gereja. Ia bertanya kepada pihak gereja, namun tidak ada yang mendukung dalam menghadapi kasus yang menimpanya. Justru seakan-akan membiarkannya saja. Kemudian Nicole diajak berjalan-jalan oleh uskup Gornik di luar gereja sambil mendengarkan cerita darinya. Menurut pernyataan Uskup Gornik, apa yang dilakukan oleh pendeta Dumitru adalah semacam kebohongan terhadap masyarakat sekitar. Dia selalu menganggap sebuah penyakit yang datang itu disebabkan oleh gangguan setan, yang seharusnya ditangani di rumah sakit, bukan malah meminta ritual pengusiran setan kepada gereja. Di sini Uskup Gornik menambahkan bahwa dia percaya kalau Suster Marian tidak kesurupan, melainkan tengah terkena penyakit gangguan jiwa. Mendengar pernyataan yang disampaikan sang uskup membuat Nicole semakin yakin kalau apa yang menimpa Suster Marian adalah korban pembunuhan. Bukan seperti yang disampaikan oleh pendeta Dumitru yang menyatakan kematian Suster Marian disebabkan oleh ritual pengusiran setan yang belum selesai. Singkat waktu, Nicole kemudian kembali ke gereja tempat kejadian perkara tewasnya Suster Marian. Ia mencoba menyusup dengan cara memanjat pagar. Di gereja itu, Nicole kembali menuju ke ruangan bawah tanah yang ia curigai sebelumnya. Namun tidak disangka di sana dia menemukan sebuah kuku yang berlumur darah dan juga berbagai kejanggalan di dalam rubanah tersebut.
Di sana, Nicole juga menemukan sebuah foto Suster Marin bersama Suster Paduva. Ketika sedang mengumpulkan bukti-bukti yang ada, Nicole dikejutkan oleh seorang anak laki-laki yang tiba-tiba muncul di balik jendela mengintipnya. Saat Nicole pergi menuju mobil, ia kembali melihat anak yang tadi mengintipnya di balik jendela tengah melakukan gerakan yang aneh. Dia berdiri di sebuah reruntuhan tembok sambil menatap tajam ke arah Nicole. Setiba di penginapan, secara tidak sengaja ia bertemu dengan pendeta Anton. Almost didn't recognize you. Have you got a minute? Kemudian Nicole meminta waktunya sekedar ngobrol sambil ngopi. Nicole menanyakan tentang ritual pengusiran setan. Pendeta itu pun menjelaskan ada beberapa tahapan yang harus dilalui dalam ritual pengusiran setan. Iblis mampu berpindah dari tubuh satu ke tubuh yang lainnya. Terkadang hal tersebut cukup melalui sentuhan fisik orang yang dirasuki, tetapi seringkali melalui jiwa manusia yang lemah. Di akhir obrolan, pendeta Anton memberikan sebuah buku kepada Nicole mengenai seluk-beluk iblis yang mungkin sangat berguna dalam menelusuri kasus yang sedang Nicole tangani. Setelah pendeta Anton pulang, Nicole mencoba mempelajari lebih dalam kasusnya dengan bukti-bukti yang ia dapat. Setelah memahami isi buku tentang iblis, ia mulai mengaitkannya dengan foto-foto yang dia ambil. Tak berselang lama, keanehan pun mulai terjadi di mana minumannya berkali-kali dimasuki lalat. Beberapa saat kemudian, saat Nicole kembali mencari informasi mengenai sosok iblis di internet, namun tiba-tiba di keesokan pagi, Nicole mencoba menemui Suster Paduva. I told you yesterday that I don't want to speak with you. I know, and I'm sorry. Di sana terlihat ada Stephen Marinescu, kakak kandung Suster Marin. Nicole mulai menanyakan sesuatu pada Suster Paduva. Awalnya mereka berdua menolak untuk bicara. Namun setelah melihat kegigihan dari Nicole, akhirnya Suster Paduva mulai buka suara. Menurutnya Suster Marin telah dibunuh oleh iblis yang merasukinya. Kemudian ia menceritakan tentang pengalamannya. Dirinya mengaku pernah berbicara dengan iblis yang merasuki tubuh Suster Marin. Lalu iblis itu menyerangnya. Ia juga mengaku belum pernah mengalami kejahatan yang seperti itu sebelumnya. Stephen juga bercerita bahwa Suster Marin sempat bekerja di Jerman. Sebelum dirinya berangkat, dia melakukan tes kejiwaan dan dinyatakan lulus. Namun, muncul keanehan-keanehan setelah Suster Marin pulang dari Jerman. Suatu hari, Stephen membawa Marin pergi mengunjungi pendeta Gabriel yang sudah dianggap seperti ayahnya sendiri untuk memberikan oleh-oleh dari Jerman. Sampai di sana, mereka melihat pendeta Gabriel terjun bebas dari atas gereja dan kemudian mati di pelukan Marin. Setelah kejadian itu, keadaan Marin mulai semakin parah. Ia murung dan juga bertingkah aneh. Scene berpindah. Malam itu, Nicole kembali bertemu dengan pendeta Anton. Di sini, pendeta itu memperingatkan Nicole mengenai keyakinannya kepada Tuhan. Karena hal itu membuat dirinya menjadi sasaran empuk bagi si iblis untuk merasukinya. Namun, Nicole yang sudah terlanjur tidak percaya dengan agama malah menganggap kalau Tuhan itu tidak ada. Sebab dahulu saat ibunya tewas terbunuh, Tuhan tidak datang untuk menolongnya. Her faith made her give up hope. I think her faith made you lose yours. Saat dalam perjalanan pulang, Nicole diikuti oleh seseorang yang memakai topeng sambil berbisik kepada Nicole dengan bahasa yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Nicole yang sedikit ketakutan kemudian bergegas kembali ke penginapan. Ia menanyakan pada petugas penginapan tentang orang yang mengikutinya. Petugas tersebut berkata kalau orang itu bernama Tevian. Dia adalah orang yang terlahir dengan cacat mental. Karena merasa penasaran, Nicole kembali bertanya tentang pesan yang tadi ia bisikan. Petugas itu kembali menjawab bahwa arti ucapan Tevian adalah dia akan terus mengawasimu.
Namun petugas itu mengingatkan Nicole untuk tidak terlalu mengkhawatirkannya. Saat malam ketika berada di kamar, Nicole diganggu oleh sosok iblis yang membunuh Marin. Sepanjang malam itu, Nicole tiada henti mendapat teror gangguan dari si iblis, yang membuat Nicole tidak bisa tidur karena ketakutan. Di keesokan pagi, Nicole kembali menemui Suster Paduva yang bercerita tentang kondisi Marin. Marin pernah bercerita pada Suster Paduva kalau sang iblis setiap hari selalu berbisik kepadanya sebagai wanita yang dipenuhi dengan dosa. Karena sebelumnya Marin pernah memberikan dirinya seutuhnya kepada seorang pria di Jerman yang berjanji akan menikahinya. Namun pria itu berbohong, dia tidak mencintainya dan hanya ingin mencicipinya saja. Penyebab itulah yang akhirnya membuat Marin merasa tertekan. Dia merasa tercabik-cabik perasaannya dan kesetiaannya kepada Tuhan. Akhirnya Marin kembali ke rumahnya untuk meminta ampunan kepada Tuhan. Namun yang terjadi, iblis itu ternyata sudah menguasai tubuh Marin seutuhnya. Marin sempat mendatangi seorang dokter di sebuah rumah sakit untuk menceritakan kondisinya tersebut. Namun dokter itu justru mendiagnosa Marin menderita penyakit kejiwaan. Hal itu membuat Marin menjadi semakin tertekan karena ia berpikir tidak ada seorang pun yang mau mempercayai dirinya. Setelah mendengarkan cerita Suster Paduva, Nicole pun pamit untuk pergi. You tell them the truth, right? Thank you for talking to me. Malamnya, Nicole tiba-tiba bermimpi genjot bersama pendeta Anton. Namun anehnya, saat terbangun, ada secari kertas bertuliskan, hanya dengan segelas minuman, kamu tertidur. Di kameranya terlihat foto dirinya sedang mabuk, tidak sadarkan diri. Pagi itu, Nicole bergegas pergi ke rumah sakit untuk bertemu dokter yang dahulu pernah ditemui oleh Marin. Di sana, sang dokter kemudian mengajak Nicole berkeliling halaman rumah sakit. Dokter itu juga menunjukkan ruangan di mana Marin dahulu pernah dirawat. Sang dokter mulai menceritakan kalau selama dirawat, ia selalu terlihat seperti berhalusinasi. Ia menganggap kami semua setan yang mencoba membunuhnya. Dia merasa seolah akan dibunuh oleh iblis yang berwujud perawat rumah sakit. Perawat tersebut kemudian menyuntikkan sebuah cairan aneh ke tubuh Marin yang membuatnya semakin masuk ke dalam kuasa iblis dan juga jauh dari Tuhan. Berdasarkan investigasinya, Nicole mulai sedikit menyadari kalau ini bukanlah kasus pembunuhan. Suster Marin tidaklah mengalami gangguan jiwa seperti yang disampaikan oleh uskup. Nicole mulai meyakini kalau iblis telah berpindah dari satu tubuh ke tubuh yang lainnya, namun ia belum mengetahui iblis yang merasuki tubuh Suster Marin berasal dari mana. Saat di perjalanan pulang, mobil Nicole tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Di sana ia kembali diteror oleh iblis yang tidak menyukai kehadiran Nicole karena berusaha mengungkap kasus Suster Marin. Nicole kemudian menghubungi pendeta Anton untuk meminta pertolongan. Karena ketakutan, Nicole pun berlari ke ladang jagung. Tak berselang lama, pendeta Anton pun datang. Pendeta itu membawanya ke gereja. Di sana, pendeta Anton kembali menasehati Nicole bahwa dengan keyakinan kepada Tuhanlah kamu akan selamat dari gangguan iblis. Namun, jika kamu tidak mempercayai Tuhan, kamu tidak memiliki perisai untuk bertahan dari serangan si iblis yang saat ini tengah mengganggu dan meneror. Di keesokan hari, Nicole yang sudah mulai ketakutan dengan keadaan yang semakin hari membuat dirinya merasa tidak tenang akibat gangguan si iblis, ia memutuskan untuk pulang dan tidak akan melanjutkan mengungkap misteri kematian Suster Marin. Namun, di saat dalam perjalanan menuju bandara, Nicole melihat sebuah cahaya yang bersinar menyinari sebuah pemakaman yang seperti sebuah harapan dari Tuhan. Nicole kemudian berhenti dan berjalan menuju pemakaman tersebut.
Kemudian ia berdiri di depan makam seorang pendeta yang bernama Gabriel. Tidak lama kemudian, Nicole mulai menemukan titik terang dalam pencariannya. Ia mengingat ucapan pendeta Anton jika iblis mampu berpindah dari tubuh satu ke tubuh yang lainnya. Pendeta Gabriel mati dalam pelukan Suster Marian. Nicole mulai berpikir kemungkinan besar kalau iblis yang merasuki Suster Marian berasal dari tubuh pendeta Gabriel. Setelah menyadari hal tersebut, Nicole langsung bergegas menuju ke gereja pendeta Gabriel. Dia mencari tahu informasi siapa orang yang dibantu oleh pendeta Gabriel dalam ritual pengusiran setan sebelum dirinya meninggal. Di sana, akhirnya Nicole mengetahui kalau orang yang dibantu oleh pendeta Gabriel sebelum meninggal adalah Tevian, seorang anak remaja yang sebelumnya sering mengikuti Nicole di area penginapan. Kemudian Nicole pergi mengunjungi rumah Tevian. Di sana dia bertemu dengan ayahnya Tevian. Dia bercerita mengenai kematian pendeta Gabriel. Ayah Tevian akhirnya menceritakan tentang apa yang dialaminya. Dahulu ia sering mendapatkan bisikan-bisikan buruk dari sosok iblis untuk membunuh anaknya sendiri. Kemudian Tevian mengajak ayahnya pergi ke gereja untuk bertemu dengan pendeta Gabriel. Namun sesaat sebelum masuk ke dalam gereja, iblis berbisik kepadanya. Jika dia membawa masuk Tevian ke gereja, iblis mengancam akan membunuhnya. Pada akhirnya dia tidak jadi masuk ke dalam gereja. Namun setelah beberapa hari, Tevian datang ke gereja mengajak pendeta Gabriel untuk melakukan ritual pengusiran setan di rumahnya. Dari kejauhan, Nicole melihat Tevian yang memandangnya dengan tatapan yang sangat menyeramkan. Kemudian Nicole mendekatinya. Di sebelahnya tertulis nama iblis yang selama ini dicari oleh Nicole. Iblis itu bernama Agares. Di sini Nicole akhirnya menemukan jawaban atas kasus tersebut. Ia segera menghubungi pendeta Anton dan menceritakan bahwa dia telah menemukan petunjuk kematian Suster Marian. Lalu kejadian aneh pun terjadi. Kemudian iblis tersebut muncul dan mulai menyerang Nicole di dalam ruangan itu. Beruntung pendeta Anton datang tepat waktu. Tanpa buang waktu, pendeta Anton melakukan ritual pengusiran iblis dibantu oleh Tevian dan juga ayahnya. Setelah membacakan doa-doa untuk mengusir iblis yang mulai merasuk ke dalam tubuh Nicole, pendeta Anton berusaha keras untuk mengusir iblis tersebut. Singkat cerita, setelah mengalami beberapa proses pengusiran, pendeta Anton berhasil mengusir iblis yang bernama Agares. Setelah berbagai pengalaman yang telah ia lewati saat berusaha untuk mengungkap kematian Suster Marian, akhirnya Nicole kembali meyakini adanya Tuhan. Nicole berhasil mengungkap kematian Suster Marian. Namun, keberhasilannya tidak dapat membantu meringankan vonis hukuman bagi pendeta Dumitru yang kini sedang menjalani hukuman. Sungguh plot yang sangat membosankan dalam alur cerita kali ini. Namun, banyak pesan positif yang bisa diambil dalam alur ceritanya. Pesan positif apa saja yang ada di dalam cerita ini boleh tulis di kolom komentar ya. Thanks for watching, Bes. Bye!